Kembali lagi di Anugerah Motor. Untuk para sahabat subscriber semuanya, di kesempatan kali ini kita masih berhadapan dengan mesin transplanter merek Indoor Jarwo Crown. Untuk permasalahannya, mesin ini mengalami susah dinyalakan atau susah dihidupkan pada saat pertama kali akan dioperasikan. Untuk mempersingkat waktu, kembali kita cek pada bagian karburator. Untuk bagian yang pertama, ini adalah suling karburator. Suling ini berfungsi untuk mengatur kehalusan bensin yang masuk ke bagian mesin atau ke bagian kop. Jadi tahap kedua, ini adalah bagian suling untuk mengatur besar kecilnya bensin yang masuk ke bagian mesin atau ke bagian kop. Ini posisinya ada pada bagian atas karburator. Untuk melepaskan kita menggunakan kunci min, kunci obeng min. Ini adalah pelampung dan jarum pelampung. Jadi di posisi ini sangat berperan di dalam proses karburator. Karena jarum itu akan mengatur seberapa banyak atau seberapa rapat bensin yang masuk ke karburator atau ke kantongan karburator. Baiklah, untuk proses selanjutnya kita pasang dulu pada bagian pelampung dan jarum pelampung. Jadi di sini bisa kita pahami atau bisa saya jelaskan, untuk ketinggian pelampung karburator sangat berperan di dalam hal susah atau gampangnya dinyalakan mesin itu sendiri. Di posisi ini, apabila terangkat seperti ini, maka karburator itu akan mengalami susah dihidupkan atau susah dinyalakan karena pasokan bensin yang ada di kantongan karburator terlalu sedikit. Dan juga malah sebaliknya, apabila pelampung ini tertenggelam, maka permasalahan yang akan ditimbulkan adalah posisi banjir pada bagian karburator. Jadi mungkin bisa teman-teman pahami untuk proses servis karburatornya. Kita pastikan jarum pelampung itu betul-betul rapat. Dengan cara pengetesan, kita mengisap pada bagian saluran bensin yang masuk ke karburator. Kita hisap. Jadi di situ bisa kita simpulkan apakah jarum tersebut betul-betul rapat menutup pada bagian lubangnya. Apabila di situ terdapat kebocoran pada bagian jarum pelampung, maka permasalahan yang ditimbulkan akan mengalami banjir pada karburator. Jadi mungkin para sahabat bisa menyimpulkan pada bagian karburator adalah penentu dari susah dan gampangnya mesin itu dinyalakan. Baiklah, mudah-mudahan untuk di proses pelampung ini para sahabat sudah bisa memahami. Kita lanjut ke proses pemasangan suling karburator. Setelah kita pasang suling karburator, lanjut kita pasang spuyer karburatornya. Setelah kita pasang, kita kencangkan baut spuyer atau kita kencangkan spuyernya. Setelah itu kita tutup kembali dan posisi pembuangan bensin di kantongan karburator itu posisinya 180 derajat dengan saluran bensin yang masuk ke bagian karburator, yang bertujuan untuk mempermudah di dalam proses pembuangan kotoran pada saat mesin itu mengalami pincang atau ada kotoran yang masuk di kantongan karburator. Setelah semua bagian komponen terpasang, lanjut kita pasang suling pada bagian atas. Suling ini berfungsi untuk mengatur besar dan kecilnya bensin yang masuk ke bagian kop atau ke bagian mesin.
Di sini terdapat setelan. Ini adalah setelan sulingnya. Untuk tahap yang pertama kita rapatkan dulu atau kita putar ke arah jarum jam. Setelah setelan tersebut rapat, betul-betul rapat, kita putar kembali sebanyak 2 putaran. Untuk tahap awal kita putar sebanyak 2 putaran ke arah kiri atau berlawanan jarum jam. Karena proses pemasangan untuk komponen karburator kita sudah selesai para sahabat, kita lanjut ke proses pemasangan karburator ke mesin atau ke bagian mesin. Untuk proses pemasangan kita jangan lupa kita pasang selang, kemudian kita pasang tali cok atau labrang coknya, kemudian kita kencangkan sempurna menggunakan tang atau menggunakan obeng. Setelah semua komponen terpasang, kita lanjut ke proses pemasangan tutup box atau box filter udaranya. Setelah kita pasang, lanjut kita proses pemasangan mur pengunci atau mur daripada karburator itu sendiri. Setelah terpasang, kita kencangkan menggunakan kunci 10T atau kunci 10 shock. Setelah semua komponen terpasang, marilah kita lanjut ke proses pengetesan. Jadi para sahabat subscriber semuanya, itu adalah permasalahan yang ada di mesin transplanter ini. Jadi untuk awal dihidupkan, mesin ini mengalami pincang. Mungkin para sahabat sudah mendengarkan seperti apa suara pincang pada mesin transplanter ini. Kemudian tadi kita tes untuk menarik tuas jok, dan di situ bisa kita lihat asap yang ada pada knalpot itu sangat luar biasa, yang bertanda bensin itu berlebihan masuk ke bagian karburator. Dan di sini juga terdapat 2 permasalahan, yaitu asap hitam pada bagian karburator dan tidak bisa digas kencang. Jadi kita lanjut ke proses selanjutnya, proses penyetingan karburator atau proses penstabilan antara bensin yang masuk dan udara yang masuk ke bagian mesin. Untuk penyetingan seperti di video yang kemarin, di situ kita putar ke arah berlawanan jarum jam yang bertujuan untuk memberikan pasokan lebih banyak ke bagian mesin, dan juga sebaliknya apabila setelan tersebut diputar ke arah kanan, maka pasokan bensin yang masuk ke bagian head atau kop itu menjadi lebih kecil. Setelah semua penyetelan kita stabilkan,
Marilah kita simak seperti apa hasil dari penyetelan karburator mesin transplanter ini. Itulah hasil dari penyetingan atau penyetelan karburator mesin transplanter. Semoga saja video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Mungkin teman-teman sudah bisa memahami untuk setelan karburator mesin transplanter ini. Jadi kesimpulannya, apabila setelan yang di posisi bagian samping kita putar ke arah bagian kanan atau searah dengan jarum jam, maka bensin yang masuk ke bagian head atau ke bagian kop itu bertambah kecil. Dan juga sebaliknya, apabila kita putar ke arah berlawanan dengan jarum jam atau ke arah kiri, maka pasokan bensin yang masuk ke bagian karburator atau ke bagian head menjadi lebih besar. Terima kasih para sahabat subscriber semuanya yang sudah singgah di channel Anugerah Motor. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan tunggu video kami selanjutnya. Terima kasih.